Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulu kirian. Seperti biasa hari ini hari Selasa melanjutkan market kemarin ya, cuman dia agak mendingan, candlenya sempat offset juga. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang sudah mulai rebound dan beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih mantap transaksinya. Asing keluar total, ke transaksi dulu ya. Dari ini transaksi 23,337 triliun. Transaksi yang sangat besar, itu juga karena volatil ya marketnya. Dan kalau kita lihat asing hari ini total keluar 3,2 triliun. Jumlah yang cukup besar juga melanjutkan net sell kemarin. Cuman masih sama kalau dibandingkan dengan inflow dari awal tahun tuh masih belum sebanding. Cuman ya nanti tinggal kita lihat konsistensinya. Total net sell di pasar reguler 2,88 triliun, sangat besar ya. Lalu di pasar nego ada 316 miliar. Makanya total net sell hari ini 3,2 triliun. Kalau kita lihat juga beberapa bursa-bursa masih pada parah koreksinya selain Shanghai ya. Shanghai udah mulai rebound, tapi dari IHSG, bursa Asia maupun bursa US masih pada koreksi. Nah, ini Europe saya bikin konten udah mulai buka ya. Bursanya pada sekarang ini dan terlihat sudah ada rebound. Apakah US bakal rebound juga? Karena kalau kita lihat juga sudah mulai rebound ya, karena memang masuk area kuat mulai juga dengan momentumnya. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing hari ini ada Unilever 130,4 miliar, lalu MTEK 97,4 miliar, Pegas 84 miliar, ITMG 47,4 miliar, INDF 25,1 miliar, Inco 19,3 miliar, CTRA 10,6 miliar, Java 9,8 miliar, ERA 7,8 miliar, INKP 6,5 miliar, ENRG 4,3 miliar, Alfamart 4 miliar, BBI 3,8 miliar, dan TIN 900 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualan asing ada BBCA masih sama ya 900 miliar 920 tepatnya, lalu BBRI 538 miliar, Bank Mandiri 530 miliar, Telkom 361 miliar, Astra 178 miliar, BPNI 162 miliar, PTBA 104 miliar, Adero 94 miliar, Antam 73 miliar, dan TBIG 51 miliar. Terlihat masih didominasi oleh saham-saham movers kita ya untuk yang di net sell asing. Dan langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG melanjutkan view kemarin. Kalau teman-teman nonton konten saya kemarin saya bilang IHSG ada potensi rebound atau pullback. Dan kalau menurut saya dia ini skenario yang rebound. Cuman ya reboundnya bukan dari 6.800 tapi 6.700. Jujur saya juga agak serem tadi ya, karena IHSG sempat sampai 6666, angka keramat itu kayaknya 6662 bahkan low hari ini. Kenapa agak serem? Karena dia udah jebol 6700 tuh. Kemarin kan saya bilang kalau teman-teman ngikutin konten kemarin ya, area kuat ketika IHSG kemarin closing di 6900. Area kuat pertama itu ada di 6.800, 6840 sampai 6.800. Dan ketika dia jebol ya area kuat selanjutnya 6.700. Nah, tadi ketika market berjalan saya lihat kok agak serem ya 6.700-nya dijebol agak lama di 6.600-an. Cuman ternyata waktu closing ada perlawanan dan IHSG sekarang closing di 6.800. Artinya apa? 6.700 enggak jebol, 6.800 enggak jebol, dan hari ini sudah berbentuk candle hammer. Sesuatu yang wajar karena memang itu area kuatnya dari IHSG. Kalau teman-teman lihat ya, dulu kan kita sempat konsolidasi lama di 6.700 sampai 6.500. Itu dari bulan Oktober sampai bulan Januari, 3 bulanan ya IHSG konsolidasi sampai akhirnya breakout
Dan kalau kita lihat juga dia deket-deket sama area EMA 200 itu di sekitar 6580-an. Jadi memang pertemuan banyak support ya di area 6700 sampai 6500 ini. Itu adalah banyak support ketemu di sana. Apakah tidak bisa jebol? Ya tetap bisa jebol juga. Cuman harusnya ini area yang kuat untuk menahan penurunan. Makanya terjadi rebound dan juga hammer di hari ini. Nah, so far kalau melihat respon closing dari hari ini ya, walaupun asingnya masih keluar sangat banyak, tapi kalau saya lihat, saya rasa bisa ada potensi penguatan, bahkan berpotensi IHSG untuk menutup gap ya. Ini teknik candlestick, bukan teknik ya. Ini price action candlestick simple. Ketika hammer di support ya harusnya ada potensi untuk reversal gitu. Cuman sama, masih potensi untuk apa ya? Kejadiannya ya kita harus melihat di market karena market selalu benar. Cuman by potensi harusnya besok hijau karena dia ada hammer di support seperti itu. Artinya apa? Hammer di support itu kan tekanan beli sudah mulai kelihatan ya. Yang sebelumnya di sini sellernya kuat banget, apalagi 9 Mei kemarin ya. Ketika kena support, buyernya sudah mulai muncul dan mulai ada rebound seperti itu. Nah, kalau misalkan besok memang benar-benar menguat, targetnya kemana sih IHSG? Kalau menurut saya yang jelas pertama nutup gap sih di sekitar 6.900 itu gapnya di sana. Dan kalau misalkan masih lanjut lagi, ya mungkin kita bisa pakai Fibonacci ya. Dari kemarin dia naik ke turun. Kalau kemarin kan kita tariknya sampai ke sini karena low-nya baru terakhir. Cuman kalau sekarang kan sudah ada hammer, jadi mungkin sudah lebih valid. Nah, ini beberapa resisten IHSG. Hari ini juga dia kejedot resisten ternyata di 6827 ya. Sempat high sampai 6832. Tapi close-nya di 6819 karena dia kena resist di 6827. Nah, kalau misalkan 6827 ini breakout 6830, 6840, target bisa ke sini 6900 sampai 6930 untuk menutup gap dulu. Kalau lanjut menguat lagi bisa ke 7000. Kalau lanjut menguat lagi bisa ke 7100-an seperti itu. PR-nya adalah masih sama kalau menurut saya untuk IHSG ya dan untuk bursa apapun. IHSG nggak boleh lower low aja. Anggap ini kan dia low-nya sampai 6.600 ya. 6.600, 6.700 low-nya IHSG. Jadi IHSG nggak boleh lower high, lower low itu. Karena kalau misalkan dia sampai lower high, lower low, by structure sudah ada reversal pattern seperti itu dan trennya sudah berubah. Tapi selama tidak ada reversal pattern ya potensinya masih dua, sideways dan uptrend seperti itu. Jadi kalau misalkan mau menunggu konfirmasi bisa tunggu sampai dia jebol lower low, tapi kalau misalkan masih belum ya masih aman kok, tinggal sesuaikan dengan posisi masing-masing aja, entah dari posisi cash, budget, average dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya itu selama dia tidak lower low IHSG masih tidak masalah. Nah, untuk saat ini kita lihat nanti dia bakalan naik, rebound, pullback itu untuk bikin lower high atau memang dia mau higher high lagi. Nah, kita bisa lihat ke depannya nanti potensinya pasti kelihatan karena dalam perjalanan IHSG bakalan bikin reversal, bakalan bikin continuation di area-area resisten, ada reject dan lain sebagainya, itu bakalan kelihatan. Cuma untuk saat ini saya rasa market arahnya ke atas tuh. Entah dia nutup gap atau dia ke 6.900 atau dia ke 7.000 atau bahkan sampai 7.100. Kalau dia berhasil breakout 7.100 baru IHSG bakalan bagus. Biasanya kalau breakout 0,618 ya itu targetnya ke 1 di 7.300 lagi, dan kalau break 1 baru ke all time high-nya. Cuman untuk saat ini saya rasa sini dulu 6930 sampai 6.900 untuk menutup gap. Nanti kalau lanjut baru kita update lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman belum cut loss ya dan besok ada rebound, mungkin bisa digunakan untuk mengadjust posisi dulu, mengatur posisi-posisinya terlepas dari nanti dia terbang lagi atau gimana. Kalau memang posisinya sudah dalam, kemarin belum sempat cut loss menunggu momen rebound, nah besok kalau misalkan ada penguatan bisa digunakan untuk cicil exit dulu. Atur portonya, tunggu kondusif. Nanti tinggal dilihat lagi kira-kira market mau ngapain. Apakah dia mau sideways atau dia mau uptrend atau bakal mau reversal, di situ baru ambil posisi lagi seperti itu. Cuman so far itu selama IHSG tidak jebol 6.666, wah angka mudah diingat ya ini ya, tidak ada masalah karena dia tidak lower low. Tapi kalau dia ini pullback, bikin lower high lalu dia lower low, nah siap-siap kita masuk ke level sulit trading di indeks yang downtrend seperti itu.
So, batasi resiko besok untuk resist ada di sekitar 6.900 sampai 6.930, sedangkan untuk support terdekat ada di 6.800 karena dia closing di 6.819. Nextnya baru support krusialnya 6.700 sampai 6.666. Saya pengen lihat candle intraday 1 jam. 15 menit cukup menarik, ada potensi dia bikin continuation ya. Di sini bullish penan ya. Semoga aja ini continuation. Target ke sini berarti. Setinggi tiangnya. Kalau dia breakout ya pas lah 6950, 6930 target tadi. Karena resisten sebelumnya juga di sini. Tuh. Jadi memang kalau menurut saya sih besok pagi potensi menguat. Tapi untuk lanjut uptrend atau dia mau gimana masih perlu konfirmasi. Nah, itu besok tuh namanya melanjutkan rebound gitu. Jadi kayak ibaratnya bola dipantulin baru kena lantai ya. Baru aja mantul dari lantai, pasti kan ada upside. Nah, ini yang terjadi di IHSG. Dia kena lantai yang kuat dan mantul. Nah, besok harusnya masih ada upside. Tinggal kita lihat upside-nya apakah untuk sell on strength atau melanjutkan naik dan sampai kemana, tinggal gunakan angka-angka yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu. Yang jelas satu hal yang bisa disimpulkan saat ini 6.700 masih menjadi support IHSG dan bursa juga masih aman seperti itu. Batasi resiko aja. Lihat dalamnya, ini juga moving average-nya juga sudah kurang oke ya, dan ya biasanya bakal konsol-konsol dulu dan pullback seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing lagi. Untuk Big Bang nggak saya bahas lagi ya, sudah saya bahas kemarin. Jadi kita bahas yang lain aja, yang kemarin belum kita bahas. Kita coba cek Antam ya, yang hari ini turunnya masih lumayan. Oke, hari ini Antam turun. Turun 4,35% dengan candle yang cukup menarik, ada perlawanan dan volume yang cukup besar. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan candlenya merah, kalau candlenya hijau itu bakalan bagus. Tapi berhubung candlenya merah, jadi ya masih perlu konfirmasi lagi kalau menurut saya. Nah, hari ini Antam masuk area kuatnya itu di sekitar 2350 ya. Sebelumnya dia retrace di sana. Itu juga kena EMA 200 lalu mantul. Nah, ini juga kena EMA 200 lalu mantul lagi. Yang jelas satu hal yang pasti Antam sudah berada di EMA 200. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya sih so far masih terlihat sideways ya. Kalau dari EMA 200-nya masih landai soalnya. Cuman ya setidaknya dia tidak closing di bawah EMA 200. Banyak potensi Antam sebenarnya ada pattern kurang enak sebenarnya ya. Tuh semoga aja nggak terkonfirmasi sih. Dia ada potensi bikin head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Dan kalau kita lihat dari closingan dia sudah breakdown. Atau kalau nggak usah head and shoulder ya, kita pakai lower high, lower low aja, dia juga sudah breakdown dari low-nya. Artinya sudah valid lower, ini kan low, ini lower high. Ketika dia breakdown jadi lower low. Dengan target potensi bisa ke sini, ke 2320 sampai 2370. Cuman kalau kita lihat memang sudah kena targetnya. Artinya cukup bagus juga. Antam ternyata sudah kena target dari koreksinya di 2370 sampai 2330 seperti itu. Nah, PR-nya sekarang adalah harus mempertahankan area ini. Mungkin kalau kita buletin sampai 2300 ya. Antam nggak boleh jebol 2300. Kalau misalkan dia bertahan dari 2300, ada potensi bagus, tetap dia bisa potensi rebound ke atas. Kalau dia tidak tidak jebol 2300. Untuk amannya mungkin lebih baik tunggu beberapa candle lagi ya. Kalau misalkan udah kelihatan candle buyer kuat, entah hammer, engulfing, harami dan lain sebagainya, itu bakalan lebih aman. Tuh, karena kalau sekarang masih candle merah ya, walaupun tekanan belinya sudah lumayan ada, tapi candlenya masih merah, belum terlalu kuat lah rejectnya. Buyernya belum begitu muncul. Area yang perlu dipertahankan itu aja 2300. Kalau misalkan Antam sampai jebol 2300, lebih baik atur posisi lagi seperti itu. Tapi selama nggak jebol 2300, ada potensi upside, bahkan bisa nutup gap dan dia bisa double bottom juga, bottom 1, bottom 2 seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan 2300 tadi sebagai patokan. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi ya, tanggal 10, oke, cocok terjadi distribusi. Buyer dan sellernya ini juga distribusi cukup kuat ya.
untuk hari ini. Dari moving average juga sudah tidak enak. Ini kalau misalkan dia sampai dead cross kurang oke juga. Terlihat juga candlenya sudah merespon MA20 sebagai resisten. Ini indikasi yang kurang enak tuh. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya 2300. Kalau dia bisa bertahan itu bagus. Kalau dia jebol dari 2300 agak kurang enak view-nya. Kalau menurut saya untuk Antam bisa aja valid head and shoulder juga, dengan koreksinya bakalan lumayan seperti itu. Makanya itu pentingnya dari batasi resiko. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek. Saya pengen ngecek Unity Tractor. Nah, ini kalau menurut saya buy TA bagus juga ya. Hari ini pun dia bertahan. Oke, hari ini Unity Tractor naik 1,37% dengan candle yang bagus dan volume yang lumayan. Kemarin dia nutup gap, lalu hari ini rebound dari area kuatnya. Terakhir untuk bigger view, Unity Tractor ini bagus banget bigger view-nya. Di sini dia bisa ascending triangle 1, 2, 3 atau cup and handle, atau di sini cup and handle. Yang jelas ketika dia breakout dari area 28 ribuan ini, area supply-nya dia ya, harusnya 28 ribu ini bakalan menjadi support yang kuat banget. Kalau misalkan teman-teman suka santai, swing atau investasi dan punya Unity Tractor average-nya di bawah 28.000, saya rasa bisa santai-santai aja. Tuh. Untuk target sendiri ada banyak dari ketiga pattern tadi ya. Kalau misalkan cup handle pertama ya bisa di sini juga, atau bahkan kalau untuk ascending triangle terbesar bisa sampai 43.600 target dari si Unity Tractor. Tapi satu hal yang pasti, 31.000 sekarang masih menjadi area yang kuat. Tuh, kemarin juga saya ingetin ya, 31.000 itu area kuat banget. Sebelumnya di sini area demand, bukan area demand sih, support nih ya, kena ketika dia breakdown meninggalkan banyak supply. Kemarin sempat kejemput, nah langsung ada yang guyur seperti itu. Cuman satu hal yang bagus, dia rebound dari 28.000. Ini biasanya dia bakal konsolidasi. Biasanya sih membentuk ascending triangle ya. Nanti jadi 1, 2, 3 lalu breakout. Tuh. PR-nya sekarang adalah breakout 31.000 aja. Kalau dia berhasil breakout 31.000, saya rasa upside-nya tinggi, bisa 34.000 bahkan sampai 36.000. Nah, tuh kalau berhasil breakout 31.000. Untuk support sekarang masih 28 ribuan, tuh area kuat banget pokoknya. Buat yang masih punya barang masih bisa hold sih. Tinggal nanti dilihat ketika kena resist-resistnya. Dilihat dalamnya, kita lihat akumulasi juga masih sangat bagus. Sampai hari ini pun juga akumulasi masih oke. Buy moving average artinya tren menengahnya juga cakep. Dan ya, itulah dia, batasi resiko aja. Kalau masuk ya bisa cicil-cicil sampai 28.000. Kalau jebol 28.000 atau 27.000 baru keluar seperti itu. So far arah ke atas, PR-nya breakout 31.000 sampai 32.000. Karena last high-nya kemarin di 32.000. Sempat open gap dulu ya sebelum dibanting. Seperti itu, batasi resiko aja. Itu untuk Unity Tractor. Lanjut coba kita cek KLBF. Ini juga ikut dijualin asing hari ini. Jarang, lama saya nggak ngecek KLBF ya. Nah, oke, hari ini KLBF naik 5,56% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang cukup besar. Terakhir kemarin dia dibanting juga ARB ya, 6,71%. Lalu hari ini langsung rebound. Kalau kita lihat posisi sekarang KLBF sebenarnya ada di area demand. Kemarin sempat agak was-was karena closingnya jelek di bawah area demand ini ya, kotak warna pink. Tapi sekarang sudah kembali ke fitrahnya. Menurut saya KLBF ini trennya tidak terlalu kuat untuk pembentukan trennya, jadi ya lebih cenderung ke sideways. Beda sama ketika di sini ya, di sini dia kelihatan uptrend nih. Nah, di sini dia kelihatan uptrend, naik, retrace, breakout, cup handle atau flag sampai ke targetnya, lalu di sini konsol naik lagi, tapi setelah itu cenderung sideways untuk si KLBF ini. Saham sideways kalau menurut saya lebih enak buat tektokan sih, maksudnya setrikaan, masuk di support, jual di resisten. Tapi kalau misalkan sahamnya membentuk tren yang kuat, tren bagus, itu baru bisa buat swing seperti itu. Nah, untuk posisi sekarang KLBF belum breakout juga tuh, artinya dia masih cenderung sideways, cenderung downtrend nih. Cuman downtrendnya pun juga lemah ya, bisa kayak gini juga tuh. Bakalan lebih oke kalau masuk ketika dia sudah membentuk tren lagi untuk si KLBF ini. Untuk sekarang support ada di sini sekitar 1550-an tuh ya, support 1, lalu support 2-nya di 1500.
selama nggak jebol yang 1500 harusnya nggak ada masalah. Sedangkan untuk resisten di area 1640 baru area 1700 sampai 1730 seperti itu. Batasi resiko aja nih ya, kelihatan juga kalau trennya mau dari tren besar, tren kecil, tren menengah, cenderung ke sideways. Jadi ya pergerakannya gitu-gitu aja. Tuh, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi small akumulasi. Kalau dilihat ke belakang juga akumulasinya bagus untuk si KLBF ini sendiri. Cuman memang moving average kurang efektif digunakan di saham yang sedang sideways. Jadi lebih baik pakai area support resisten aja seperti itu. Sama batasi resiko gunakan angka-angka tadi. Itu untuk KLBF. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Unilever sesuai view kemarin ya. Sudah hit dia si Unilever. Targetnya 4.400 dulu. Kita coba cek Pegas aja deh. Yang hari ini juga cukup menarik untuk si Pegas ini. Oke, hari ini Pegas naik 4,48% dengan candle yang bagus dan volume yang cukup besar juga. Nah, ini view dari Pegas, dan kalau kita mungkin persimpel aja ya, kita ulangin lagi. Pegas ini kemarin sudah ada reversal dengan pattern cup and handle. Di sini dia cup, lalu handle atau double bottom atau apalah itu, dan pada tanggal 28 April dia breakout dengan volume yang sangat besar. Ini hari ini ketika dia turun ke area supportnya, nah itu terjadi area pantulan, yang artinya sudah valid menjadi support sekitar 1400 sampai 1435 dari si Pegas ini. Dia mantul dengan volume besar, bahkan berhasil higher high untuk si Pegas. Nah, untuk saat ini target dari si Pegas sendiri ada di sini. Ini kemarin high-nya ada di 1620, low-nya ada di 1325. Nah, dia sudah kena target dari rebound-nya ya di 1500 sampai 1515 dulu. Tuh. Kalau misalkan besok dia berhasil break, target selanjutnya ada di 1555 sampai 1620. Kalau berhasil breakout 1555. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, nah mungkin bisa retrace lagi ke sekitar 1435 sampai 1470-an dulu. Dilihat dari volume dan candle-nya harusnya bagus. Pegas ini ada potensi breakout untuk besok. Cuman ya tinggal kita lihat aja, biarkan market yang menentukan. Pegas bakalan bagus banget kalau dia sudah breakout 1620. Targetnya bakalan lumayan 1800-an. Dan kalau dia sampai breakout 1620, bigger view-nya mungkin sudah selesai dari fase sideways-nya. Kalau berhasil breakout 1620 seperti itu. Jadi ini angka yang perlu diingat kalau misalkan teman-teman punya Pegas ya. Entah tadi ikut beli atau punya barang dulu. Tuh. Untuk resist 1515 baru setelah itu 1555. Tuh kalau breakout baru 1620. Kalau dilihat sih dia belum ada retrace ya, jadi mungkin bisa ada potensi turun juga. Yang jelas jaga trailing stop aja. Untuk support kuat masih di area 1435 sampai 1470 seperti itu. Lihat dalamnya hari ini cakep akumulasinya ya, terjadi peak akumulasi. Untuk hari ini moving average juga mulai mengarah ke atas. Ada potensi tren menengahnya mulai reversal dan membentuk sebuah uptrend di mid trendnya antara 20 dan 50. Tuh. Bagus kalau ada retrace bisa dimanfaatkan untuk beli saham yang kayak gini dengan target resisten itu tadi yang sudah disebutkan. Sama batasi resiko. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek INDF. Saya pengen bahas INDF. Nih consumer goods juga pada manggung ya. Unilever, INDF, ICBP kayaknya pada bosan dibully. Oke. Hari ini INDF naik 4,49% dengan volume yang sangat bagus. Kelihatan kalau buangan kemarin di cover semua ya untuk si INDF ini. Bukan terakhir sih. INDF ini untuk view besarnya cenderung sideways kalau menurut saya dengan range di sini. Nah, ini ya. Sekitar 5750 sampai 6800 itu range sideways dari si INDF. Nah, terakhir dia ke bottomnya di sekitar 5.700 ya.
lalu turun lagi 5.700 dan membentuk double bottom. Tapi kalau dilihat dari bentuknya agak kurang enak ini double bottomnya, dan sekarang dia closing di 6.400 lagi. Kemarin kirain bakal retest double bottom, cuman agak offset, closingnya sampai di 6125. Ya sebenarnya nggak begitu offset sih, karena kalau kita pakai neckline-nya closingan, neckline-nya di sini sekitar 6150. Kemarin closingnya di 6125. Tuh, makanya hari ini menguat. Nah, ini sama, saham sideways enak buat tektokan kalau menurut saya. Dan selama belum bentuk tren ya, saya rasa untuk sekarang target INDF ke sini dulu. 6.600 ke resistennya ini ya. Sekitar 6.600 sampai 6.650 target dari si INDF. Kalau berhasil breakout 6.650 baru dia ke 6.800 sampai 6.900. Itu target pentingnya. Dan kalau breakout 6.900 INDF baru bagus. Kenapa? Karena dia bakalan mulai uptrend karena berhasil break high di structure besarnya. Untuk saat ini itu buat tektokan dulu aja. Kalau kena resist jangan lupa jaga trailing stop. Tapi kalau dia break, nah baru lanjut terus. Lihat dalamnya juga kurang menarik dari bandar movement maupun bandar volume. Tapi satu hal yang kita lihat, foreign flow-nya ternyata cukup bagus ya untuk si INDF ini. Batasi resiko aja. Untuk support sekarang di situ tadi yang sudah saya sebutkan 6.200-an, sedangkan untuk resisten 6.600 lalu 6.800. Cukup menarik ini dari sektornya, terlihat pada mau manggung untuk consumer goods ini. Apakah memang IHSG mau koreksi dalam dan kembali ke safe haven-nya? Kita lihat besok. Karena consumer goods itu kan dulu digadang-gadang sebagai safe haven-nya IHSG ya. Ini juga by Fibonacci, kalau besok dia break 6.400, targetnya 6.550 sampai 6.650. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk INDF. Lanjut, coba kita cek Alfamart. Yang hari ini masih ARB. Oke, ini terakhir view yang gagal ya. Saya kira dia bakal continuation, di sini ascending triangle atau bahkan bullish penan, cuman ya ternyata market berkata lain. Hari ini Alfamart turun 6,89%. Kemarin dia kuat banget loh. 9 Mei nggak ARB, malah hari ini yang ARB ya. 6,89% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar. Tuh. Nah, terakhir ada upside dari Alfamart, cuman ya ternyata dia mau turun dulu. Dan kalau kita lihat hari ini malah dalamnya bagus. Jadi dia walaupun ARB ada yang nampungin ya si AK sama GA ini. Dan kalau kita lihat dari foreign flow, ini Alfamart ini konsisten banget foreign flow-nya. Bahkan sampai hari ini juga masih masuk di net buy. Nah, untuk support Alfamart ada di sini setelah kemarin dia breakout ya. Terakhir kan view-nya seperti ini untuk Alfamart. Nah, cenderung seperti ini ya. Ginilah. Oke. Lalu kemudian dia breakout dari double bottom-nya dan menguat sampai sekarang. Atau misalkan gini juga boleh juga. Yang jelas di sini dia double bottom lalu start uptrend. Sebenarnya Alfamart pun koreksi tidak ada masalah sih. Yang masalah kalau average-nya agak tinggi itu perlu mengadjust posisi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, kalau menurut saya masih oke. Dia turun sampai 1465 tuh masih bagus juga kalau menurut saya. Seperti itu. Cuman ya itu jangan menjadi pembenaran yang punya barang di average atas. Tuh, jadi perlu di-adjust posisinya. Nah, untuk saat ini kalau dilihat juga dari sebelumnya ya, ketika dia breakout biasa retest dulu ke high-nya. Nih, di sini dia symmetrical triangle breakout, terus ini dia retest ke high-nya, di sini kena. Dan apakah bakal terjadi lagi? Artinya dia ada potensi bisa retest sampai ke sekitar 1400-an. Kalau misalkan terjadi dari si Alfamart ini. Tapi kalau kita lihat by moving average ya, di area 1500-an juga ada EMA 50. Biasanya bisa menahan penurunan dari saham yang baru retrace. Seperti itu. Saya rasa Alfamart ini masih bagus untuk menurut saya ya. Tuh,
tinggal cari area entry aja kalau baru mau entry. Kalau mau lebih aman, tunggu pantulan dulu. Misalkan nanti di sini dia ada hammer, 1500 ada hammer, atau 1400 ada hammer. Nah, itu baru bisa digunakan buat entry. Tapi kalau teman-teman suka spekulatif buy, bisa cicil lebih ramit dan jangan lupa stop loss-nya. Untuk sekarang support 1500 dulu, baru setelah itu ada di sekitar 1430 sampai 15 lah. Itu area kuat dari si Alfamart. Tuh, mungkin bisa dilihat dulu 1500 ada perlawanan atau enggak. Kalau enggak ada, antri di area kuat selanjutnya kalau pengen masuk. Di dalamnya juga cukup menarik, disertai volume flow yang konsisten banget. Ini kan juga dia barusan masuk ke LQ45 ya, jadi inflow-nya masih bagus. Dan so far, lihat dari tren besar, TA juga masih oke untuk si Alfamart ini. Untuk Alfamart, lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Kita coba bahas apa nih? Kita bahas ESA aja ya. Yang kemarin juga primadona, rally-nya kuat. Nah, ini terkoreksi lagi. Kemarin ESA saya kira bakal reversal dengan ascending triangle, cuman ternyata enggak. Ini ARB ya sepertinya ya, atau enggak nih? Oh, enggak ARB, cuman dia turun 6,4% seperti itu. Oke, terakhir kalau kita lihat ESA ini strong uptrend banget setelah kemarin dia breakout di sini ya. Ascending triangle atau cup handle atau apalah itu, yang jelas dia breakout dan mulai fase uptrendnya di sini. Di sini dia breakout, lalu pullback, dan setelah itu dia uptrend untuk si ESA ini. Tuh, dia naik terus. Dan kemarin memang lumayan kuat trennya sampai dia ke 1600, menjauh dari uptrend lainnya, dan suatu yang wajar biasanya bakal mendekati ke uptrend lainnya lagi. Nah, terakhir dia retrace sampai area 1100 dan ada pantulan dengan volume yang bagus, dan belum dikasih reversal kalau dari daily-nya karena belum ada higher low dan higher high. Nah, dan sekarang dia terlihat baru mau membentuk higher low seperti itu. Kalau dia tidak jebol 1100. Target dari rebound ESA ini selama dia nggak jebol 1100 ya ada di sini sekitar 1420. Dan kalau dilihat dari bentukan Fibonacci-nya, ketika dia kemarin reject dari 1300, biasanya sih ini bentuk-bentukan mau bikin double bottom. Artinya kalau menurut saya ESA ada potensi ke sekitar 1115-an lagi. Tuh. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau masuk ya bisa lihat di area-area itu sekitar 1150 sampai 1115. Harusnya itu jadi area yang menarik buat si ESA. Kalau misalkan besok dia nggak jebol dari area itu, dia bisa bikin double bottom. Bottom 1, bottom 2. Lalu kalau dia breakout 1300, targetnya pas di 1400. Ini ya. Dari Fibonacci-nya pun juga dua area, ini juga dua area ke 1420 kalau dia breakout dari 1300. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol dari 1100, ada potensi pattern reversal juga, di mana bentuknya adalah inverted cup handle, di sini cup, lalu ini handle atau apalah itu, yang jelas dia sudah lower high dan lower low kalau sampai jebol 1115. Saya rasa kalau dia jebol 1115 bakal uji trend line dulu. Di sini mungkin nanti ketemunya sekitar 1000, dan kalau dia jebol itu baru jelek. Tapi kalau misalkan dia rebound dari 1000, ada potensi dia mau kena trend line doang, retrace ke trend line seperti itu. Jadi itu angka-angka yang perlu di-maintain untuk si ESA 1150 sampai 1100 dulu. Kalau jebol baru wait and see di area 1000-an, dan kalau jebol 1000 lagi bisa dihindari dulu kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan besok dia hammer dari area 1150-an ya sampai 1100-an, itu bakal menarik banget karena ada potensi dia hit bikin double bottom, breakout neckline, lalu ke 1400-an 0,618 ya, seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka krusial tadi. Kalau di dalamnya hari ini juga terjadi akumulasi, ada yang ngumpulin ketika koreksi ya. Bayarnya juga bagus kalau menurut saya. Tuh, dia juga masih strong uptrend ya. Tuh, kalau misalkan dia jebol 1100, mungkin ke sini sekitar 1060-an kena moving average-nya. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka krusial tadi, sesuaikan dengan posisi teman-teman. Untuk ESA, lanjut kita coba cek yang hijau-hijau.
Dan kalau market baru kayak gini ya yang gerak kebanyakan small cap juga, walaupun big capnya mulai rebound. Saya pengen coba bahas apa nih, SMDR kah yang hari lanjut menguat. Boleh ya, kita bahas SMDR. Ini yang tidak diduga-duga, benar-benar berapa bagger itu. Naik dari berapa ini awal mula rally-nya SMDR kan di sini nih. Di sini dia rebound, cup handle, retest. Di sini dia simetrikan triangle lalu meledak sampai sekarang. Ya dari 200-an lah, dari 300-an. Kalau di sini biasanya yang notice baru kecil, baru dikit yang notice di sini biasanya. Tapi ketika di sini biasanya yang notice sudah mulai banyak di 300-an karena patternnya bagus. Tuh. Nah, saat ini SMDR sudah berada di area 2800, dan kalau misalkan ditanya kenapa, ini prinsip Dow teori ya. Jadi salah satu prinsip Dow teori itu kan index must confirm each other. Jadi kalau misalkan ada sektor yang baru kuat, itu harus didukung oleh sektor pendukungnya yang lain. Nah, kalau misalkan kita lihat kan komoditas saat itu kan baru kuat banget, batu bara naiknya gila-gilaan dan lain sebagainya. Dan sektor pendukungnya adalah perkapalan ini. Salah satunya SMDR. Mungkin dia beta 1 ya, jadi paling alpha, paling kuat pergerakannya. Jadi bentuknya kayak gini. Jelas ini strong uptrend banget, cuman jangan FOMO karena jelas sudah beda risknya dibandingkan beli di bawah. Untuk saat ini pun juga belum kelihatan ada setup yang bagus ya. Bahkan dia sampai semua targetnya sampai 4,236 dari Fibonacci-nya. Apakah dia all time high? Ya, sepertinya all time high juga. Kalau dilihat-lihat memang batu bara dampaknya lebih besar ke saham-saham perkapalan ya, dan sekarang bentuknya kayak gini. Ada Temas, PSSI, SMDR dan lain sebagainya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat potensinya untuk si SMDR sendiri. Terakhir dia konsolidasi di sini, maka dan dia breakout. Itu dulu saya bahas kalau misalkan teman-teman ingat ya, ketika dia rebound di sini. Ketika dia rebound di sini saya bahas. Kalau nggak salah waktu di 22 April ini kontennya saya bilang kalau dia berhasil break, atau pasti sini, saya lupa lah itulah. Kalau nggak salah kayaknya sini deh 22 April. Ya, 22 April. Saya bilang kalau misalkan dia berhasil break high 1930, itu ada potensi cup handle, bahkan bisa kalau break ini tadi ya, targetnya ke all time high. Cuman ternyata dia malah bikin bullish penan, dan ya targetnya setinggi tiangnya. Dan kalau menurut saya sih kayaknya udah kena target ini untuk si SMDR ini. Ya udah kena ya, sekitar 2800-an targetnya dari si SMDR. Lalu apakah sudah bahaya Mas? Ya kalau menurut saya enggak juga. Cuman kalau misalkan teman-teman baru entry itu namanya FOMO. Dan itu enggak bagus ya. Amannya kalau misalkan teman-teman pengen masuk, tunggu cari setup lagi aja, tunggu dia konsol gitu. Entah bikin continuation nanti baru masuk lagi. Tapi kalau untuk saat ini lebih baik buat yang udah punya barang aja tinggal jaga trailing stop. Tuh, karena biasanya ya saya bakalan konsol dulu kalau misalkan dia sudah kena target. Nah, ini cukup menarik kalau kita lihat intraday-nya, ternyata di 15 menit ya ada bisa digunakan buat pijakan. Di 15 menit ini dia bisa bikin bullish penan kayak gini. Tuh, bisa bikin continuation lagi dengan target ke sini. Sekitar 3.200, tapi itu potensi ya. Untuk konfirmasinya harus melihat market. Nah, untuk support intraday kelihatan di sini 2750, dan syaratnya kalau mau penan tadi hit ya nggak boleh jebol dari 2750 tuh. Jadi selama SMDR nggak jebol 2750, ada potensi dia bisa ke 3.200 potensi. Untuk update-nya tetap harus dilihat nanti dari market meresponnya seperti itu. Untuk sekarang saya rasa udah nggak rekomen banget kalau teman-teman baru masuk untuk setup hold ya, swing dan lain sebagainya. Ini buat scalper aja, entry exit cepet-cepetan, dan kalau udah punya barang jangan lupa trailing stop sih. Setidaknya pelemahan belum kelihatan, nih volume masih bagus, naiknya juga masih bagus ya, jadi ya belum ada divergence juga dari volumenya, tinggal pasang trailing stop aja. Amannya kalau mau agak jauh, misalkan average teman-teman jauh ya, itu trailing stop bisa di bawah 2360, tapi ya turun 500 rupiah sendiri. Jadi ya
diatur aja. Karena udah kena semua target, baik Fibonacci maupun chart pattern. Lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi lagi. Tuh. Cuman ya memang sudah jauh dari moving average juga. Saran saya jangan FOMO. Ini lebih baik untuk yang udah punya barang aja, tinggal jaga trailing stop seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.